gempa itu danau berubah jadi airnya itu berubah jadi warna merah. Memang di sana ada ular di bawah sana yang akan menghirup dan biasanya itu terjadi pada bulan purnama. Kalau pergi sana tuh melihatnya agak-agak ngeri sedap juga, Bro. Dan cerita-cerita mistis lainnya. Karena ceritanya menjual, alamnya pun menjual. Saya dukung jadi kadis pariwisata. Malam ini kita akan menyikap tabir. Tabir. 3 danau di atas Danau Toba di Pulau Samosir. Nah, malam ini kita langsung dari narasumbernya yang terpercaya, orang kampung sana juga sih. Ya nggak Pak Tua? Siap, dari Samosir, bukan kampung sih, kampung Bapak. Oh, kampung Bapak. Kelahiran Solo ya? Sumbar. Gini Pak Tua. Sebenarnya tagline-nya apa sih namanya? Motonya Samosir, lebih ke apa ya? Sumatera Utara ini kan negeri indah kepingan surga. Ya. Nah, saya mau nanya dulu nih, kira-kira dengan moto yang negeri indah kepingan surga itu apa sih yang sebenarnya yang masih tersembunyi dari Pulau Samosir itu? Biasanya kan orang cuma taunya Danau Toba, ya Danau Toba aja gitu loh. Ya, sebenarnya kalau Samosir banyak pariwisata ya, keindahan alam landscape-nya. Tapi kalau bicara tentang masyarakatnya pun masih banyak yang perlu digarap. Seperti perkampungan-perkampungan Batak. Terus marga-marga di sana, bagaimana mereka sampai di sana, itu banyak legenda, nilai-nilai historinya gitu. Nah, untuk danau di atas Danau Toba berarti ini artinya ada danau di atasnya Danau Toba. Ya. Tentu ya berada kan di Pulau Samosir. Kalau secara apanya kan di atas Danau Toba, posisi ketiga danau ini. Ketiga danau itu. Sebenarnya banyak danau, kubangan-kubangan itu. Cuman yang saya jumpai yang ukurannya besar ya 3 ini ketika mengelilingi Pulau Samosir. Kalau bagi saya yang merantau ini sebenarnya kan Sama-sama merantaunya. danau di atas danau ini belum begitu familiar kan, Pak Tua? Ya, tagline-nya belum terlalu. Malah saya slogannya. lebih ingat danau di atas danau itu di Sumbar gitu. Danau atas, danau bawah. Oh iya. Kabupaten Solok itu. Kampung Awak tuh. Nah gini Pak Tua, 3 danau ini apa aja sih yang ada di atas, letaknya di atas Danau Toba ini? Kalau dari ibu kota Samosir itu kan Pangururan kan. Ya. Dari Pangururan kita naik ke atas, danau yang pertama kita jumpa itu Danau Sidihoni. Danau Sidihoni ini bisa dibilang sudah cukup populer ya di kalangan wisatawan. Ya. Udah pernah sana kan? Pernah. Kalau Danau Sidihoni ini yang ditawarkannya itu pemandangan juga, cuman di sana padang rumputnya luas dan varietas pepohonannya rindang banyak gitu. Dan ada juga ternak-ternak warga kerbau gitu. Tapi jarang saya temukan. Kalau kata penduduk sana tidak ada yang berani mandi di sana. Kenapa itu ya? Karena terlalu dalam dan cerita-cerita mistis lainnya. Kalau Pak Tua sendiri kapan berkunjung ke 3 danau yang ada di atas Danau Toba ini? Sekarang 2020 itu Desember 2018. Memang sengaja traveling atau Enggak. penasaran atau memang udah tahu kisahnya Tidak di tahu. awal? Enggak. Jadi pas jalan ke sana baru tahu kisahnya. Karena kebetulan 2018 ada acara keluarga dan ada waktu senggang. Lalu saya diajak oleh abang di sana ya, yang keluarga sana diajak keliling Pulau Samosir. Naik dari Pangururan, itu jumpa danau pertama itu Danau Sidihoni. Kalau Danau Sidihoni sebelumnya saya juga udah dengar, banyak postingan-postingan juga kan. Keindahannya apa sih? Apa? Keindahannya apa sih 3 danau ini kalau dibanding dengan nama besarnya Danau Toba? Kalau menurut saya keunikannya ya, Ya, keunikan dan cerita-ceritanya. Kalau Danau Sidihoni itu kalau saya tidak salah pernah danau itu berwarna merah waktu tsunami di Aceh.
waktu ada gempa itu danau berubah jadi dan airnya itu berubah jadi warna merah. Itu memang berubah-berubah warnanya atau gimana ya? Tidak tahu, kalau yang saya baca katanya karena ada dari bawah Nah. ada getaran gitu. Nah ini kan berarti kalau secara geografis dia kan di ketinggian tuh berarti. Itu berapa? Apa kalau Danau Toba itu kan 1000 kaki ya? Ah, Nah kalau si Dioni. si Dohon ini Lupa pula saya bawa alat pengukurnya pun dah. Iya. Yang pasti lebih tinggi dari Danau Toba. Karena dari Danau Sioni kita bisa melihat Danau Toba ke bawah. Nah kalau dari sejarahnya sebenarnya danau ini terbentuk setelah Danau Toba atau gimana ya? Kalau setelah Danau Toba ya. Nah, itu kan hanya awalnya kalau cerita di sana kan hanya kubangan gitu. Kubangan air terus makin banyak ya jadinya jadi genangan besar. Dari genangan besar. Nah, Nah kalau untuk kita bahas satu-satu ya Pak Tua ya. Yang Danau Sidihoni ini kan kalau nggak salah nama kampungnya Ronggurniuta ya. ya. Itu kalau di Indonesia kan agak serem juga. Ronggurniuta berarti Kampung petir. Iya. Serem ya. Itu apakah karena memang di sana spot yang buat nengok petir itu paling bagus? Nah kalau dari namanya ini pasti tinggi kan? Iya, karena kan Posisinya. kalau Ronggurniuta itu kalau orang mengatakan itu adalah puncak dari Pulau Samosir. Jalanan ke atas. Berarti Menara Tele itu lebih di bawahnya ya? Kurang tahu saya. Tapi yang pasti itu adalah puncak dari Pulau Samosir. Oh puncak dari Ronggurniuta. Pulau Samosir. Oleh karena itu kan kalau kita lihat petir ya begitu jelas dan awan di sana pun sering berubah-ubah. Kadang siang tuh bisa gelap, bisa terang kali. Nah kalau di Sidihoni ini selain panoramanya, apalagi yang menarik sebenarnya dari sisi mungkin masyarakat yang berdiam di sana? Ya menarik juga di sana tentang bagaimana awal masyarakat berada di sekitar Danau Sidihoni sana. Karena di sana ada juga kita temukan kalau orang Batak di sana kan kalau meninggal semen ya, kuburannya semen gitu. Ya. Tambak. Tambak kalau bahasa Bataknya. Bahasa Indonesianya Apa ya? Kuburan ya. Tugu sih. Tugu ya, lebih Iya. ke tugu ya. Ya. Nah, kalau di danau ini seperti yang kebanyakan di Pulau Samosir itu kan kampung-kampung kan berdasarkan marga gitu. Ya. Nah, kalau di daerah kawasan Sidihoni ini kira-kira marga apa? Apakah dia memang perkampungan satu marga atau udah berbaur gitu? Kalau dari cerita, kalau Pangururan sampai Ronggur itu kan bukan dikuasai sih. Kebanyakan marga yang kita temui itu kalau nggak Simbolon, si Tanggang. Nah, Simbolon salah satunya. Oh, si Aloho nggak ada gitu ya? Si Haloho, Iya. si Haloho beda. Si Haloho di Silai Sabungan, Cuk. Nah, kalau dari segi destinasi, kalau saya kan udah pernah nih ke Sidihoni. Sebenarnya dari mapping atau mapnya travel, dia belum masuk satu yang akan Diprioritaskan. Iya, diprioritaskan gitu loh. Padahal kalau saya lihat dia naiknya pun dari Pengururan itu nggak lama gitu loh. Iya. 15 menit paling. Cuma mungkin karena Medannya medannya ya, karena naik kan. Nah, di situ di danau ini sebenarnya dipakai buat kebutuhan sehari-hari atau nggak dipakai buat kebutuhan masyarakat di sana ya? Kalau kemarin nanti kan ada foto itu saya ada menemukan orang jemur kain di sekitar, nggak tahu itu menyucinya di danau atau hanya menjemur di tebing Danau Sidihoni itu nggak tahu juga. Ya karena pas berkunjung di sana katanya danau ini masih memiliki cerita yang Ngeri-ngeri sedap. Ya ngeri-ngeri sedap dan masih berbau-bau mistis lah. Nah itu padahal kalau ditengok alamnya sih sangat menarik sih sebenarnya. Hijau. Ya satu sebagai tempat baru selain Danau Toba gitu.
Dan paling enaknya malah bisa nengok Danau Tobanya dari ketinggian. Dari ketinggian. Di Nah, jalan. dari situ nampak nanti Pusuk Buhit. Pusut Buhit ya. Hmm. Oh nampak ya? Nampak Gunung Pusuk Buhit. Di sebelah danau tuh kan ada gereja kan, yang di atas padang rumput foto kuda tuh yang keren itu. Bisa lah nanti di insight. Oh, enggak tahu juga. Sosok polos. Saya nggak tahu juga. Itu sebenarnya saya Itu kan di samping Danau Sidioni. Iya betul, tapi saya nggak sampai jalan ke situ kemarin. Maksudnya itu gereja apa sih? Kayak HKBP HKBP ya. yang di atas. Nah di balik gereja itu ada perumahannya sih. Karena perumahan kan di sini aja nih Iya. sebelum danau Nah, biasanya. sebelum danau. Soalnya belum sampai ke sana. Kebaliknya. Maksudnya, iya kebaliknya karena sangat bagus sih kalau menurut saya gereja itu. Padang rumputnya kan berbukit-bukit seperti apa? Apa namanya? Sengkedan ya? Nggak tahu juga. Layar sih. Layar. Berlayar-layar. Nah, untuk danau yang kedua. Nah, danau Nah, ini kedua. letaknya Masih di Kecamatan Rawur. masih satu jalur dengan danau Sidioni. Sidioni. Kalau kita ngelilingi, pertama tuh kan dapat Sidioni, lurus terus naik. Nah, Danau Sipalionggang nih dia belok kiri, ada si gang kecil. Tanya aja warga setempat Danau Sipalionggang tahu. Dan letaknya itu di samping gereja HKBP juga. Nah, di seberangnya itu di foto yang di seberang itu gereja Katolik. Gereja Katolik ya. Kalau Danau Sipalionggang ini paling menarik menurut saya di antara danau lainnya. Kenapa menariknya? Karena waktu saya pergi ke sana ada Boru Simbolon ceritakan Danau Sipalionggang ini termasuk misteri ya. Misterinya katanya warga setempat ada masanya danau ini akan kering sekering-keringnya. Akan kering sekeringnya dan tiba-tiba pagi itu akan apa lagi? Tergenang lagi, penuh lagi. Nah, kalau ceritanya yang berkembang di sana ada ular di bawah sana yang akan menghirup dan biasanya itu terjadi pada bulan purnama. Menakutkan ya? Itu kan secara mistis. Nah, saya coba searching tentang Danau Sipalionggang ini, ada peneliti dari Medan kalau nggak salah mengatakan memang seperti itu, tipikal genangan air di Pulau Samosir. Karena katanya di Pulau Samosir itu menariknya di bawah itu ada sungai besar, banyak sungai Di Pulau Samosir. di bawahnya itu. Nah, air itulah yang turun, ada masanya dia akan turun. Nah, kalau dari cerita rakyatnya itu sebenarnya seekor ular besar ini apa sih ceritanya? Nggak tahu juga bagaimana Apakah ceritanya. penunggu di danau itu atau Tapi yang jelas kakak tuh hanya bilang seperti itu. Nah, logikanya kan kalau ceritanya Danau Toba nggak tahu juga benar apa enggak kan dari ikan mas gitu. Ya, Nah, ini kalau dari ular harusnya kan lebih besar danau. lebih besar. Ya. Nah, kebayang sih. Nah, itu katanya kalau kata kakak tuh belum ada. Ini menarik bagi mungkin kawan-kawan yang punya keluarga atau sahabat yang punya jurusan apa tuh ya? Geologi ya? Geografi ya? Geologi nggak? Geologi ya. Kalau ingin meneliti ke sana bagus. Bagus sekali. Tapi ya itu waktu saya ke sana terjalen atau kalau pergi ke sana tuh melihatnya agak-agak ngeri sedap juga udah. Ya karena Karena hening gitu, landai. menarik sih. Karena di Indonesia kan banyak tuh, ada danau yang warna-warni, ada ombaknya di sungai kayak di Bono. Nah ini kan fenomena alam juga gitu loh. Pasti ada alasannya kenapa danau itu kering dan tiba-tiba bisa penuh. Sepenuh. Nah itu udah faktor yang sangat menjual sih sebenarnya kalau buat pariwisata. Pariwisata kan. Nah itu menarik juga kalau kata kakak tuh ada juga kalanya itu Danau Sipalionggang ini akan melimpah sampai ke rumah warga. Banjir. Banjir. Dan waktu saya tanya ada nggak kak di sini orang mancing, katanya nggak ada. Nggak tahu kenapa. Memang dilarang. Padahal kalau ditengok dari geografisnya kan danau ini nggak mengalir ke Danau Toba kan? Tidak. Dia hanya genangan gitu. Dan posisi dia di atas. Di atas. Nah itu makanya peneliti itu bilang kayaknya agak masuk akal kan. Di bawah ada mungkin celah dia akan turun di bawah tuh karena ada sungai. Pulau Samosir itu di bawahnya itu sungai banyak yang mengalir. Nah ini menarik juga mungkin yang kawan-kawan geologi. Banyak PR yang mau diselesaikan di Samosir ya. Banyak.
Kalau dari air danaunya sebenarnya dia punya karakteristik berbeda nggak sama Danau Toba? Enggak, sama aja saya danau. Tetap tawar Tetap atau tawar. jangan-jangan ada Asin. biusnya gitu? Bisa bikin fly, Cuk. Nah, gitu. Kalau Danau Sipalionggang. Nah, yang terakhir nih, Danau Nah, Aek Natonang. ya. Kalau Aek Natonang ini dari Sidio ini, Aek Natonang ini udah yang paling ujung ya. Kalau kita mau turun ke Tomok. Oh, ini yang paling ujungnya. Ya, kalau Aek Natonang ini kalau bisa dibilang udah dikembangkan sih oleh dinas terkait karena terlihat dari sana beberapa spot-spot jembatan, Ada spot selfie gitu ya. spot selfie, ya seperti tempat wisata pada umumnya lah dibangun. Dan Instagram mebel. Instagram mebel ya. Mebel kursi, Cok. Kalau sekarang di Aek Natonang tuh, kalau 2 tahun yang lalu, kalau sekarang saya lihat di Instagram Aek Natonang tuh udah ada orang yang camp di sana. Karena memang karakteristiknya hampir sama kayak Danau Sidio nih, padang rumputnya luas. Buat ini ya, camp. Camping bisa di sana. Nah, kalau nggak salah di 3 danau ini juga kebanyakan masyarakat itu nanam kopi kan. Ya, Nah, jenis kopinya di sana itu apa sih? enggak sampai saya ke Oh, sana. nggak nyampe, numpang lewat aja. Karena kalau ditanya udah kalau masyarakat sana kopi itu bukan sebagai utama. Ya nggak utama sih, tapi kopi itu kan kalau buat brand di Sumatera Utara, kopi itu si gaya utang loh. Itu yang membayar utang kita semua. Lo yang punya kopi sekarang kan Iya. utangnya terbayar semua dengan kopi. Ya. Filosofi kopi ya. Iya. Filosofi kopi. Ah. Kalau dari ketiga danau ini sebenarnya Pak Tua, Eh, pengunjungnya gimana sih? Dan kira-kira kalau ke sana itu udah ada biaya retribusi nggak? kalau kemarin saya pergi tidak ada satupun, Belum ada. Ya? belum ada. Tapi aman tempatnya. Aman maksudnya aman dari apa nih? Aman dari biasa lah kan kalau di suatu tempat yang baru buka itu kan Hmm. tiba-tiba parkirnya kayak kena pakang gitu. Kalau kemarin tidak ada. Enggak ya? Enggak tahu karena saya pergi sama pemuda setempat ya. Ada orang dalam guys. Sama Namboru awak Simbolon. Tapi sebenarnya enggak lah. Kalau di Sumatera Utara kan hitungannya kebanyakan tempat sih saya bilang masih normal. Ya. Bukan bela sih, enggak kampung saya juga. Jadi kampung Poda di mana? Kampung saya Rokan Hulu guys. Nah ini menarik udah bukan nih. Saya bacakan ya. Yang tentang sungai di bawah tadi. Boleh. Peneliti dan praktisi pertanian dari USU yang sudah meneliti tipografi tanah Samosir puluhan tahun. Erwin menyebut ada sungai bawah berupa jalur rekahan dari peristiwa ledakan Gunung Toba di perut Pulau Samosir. Bila terjadi gempa, akan membuat tanah di atas berguguran. Oleh sebab itu, tipografi dasar tanah di Pulau Samosir itu terdapat banyak sumur-sumur. Tidak heran bila ada kalanya Samosir mengalami kekeringan meskipun curah hujan sedang tinggi. Nah itu dia. Kenapa Samosir bilang gersang gitu? Kan tanahnya bisa dibilang batu semua. Iya. Hmm. Paling juga buat ini kan nanam bawang, Bawang. cabai. Cabai itu doang. Itu pun susah berhasil sebenarnya. Ya meskipun itu kan buktinya masyarakat di sana masih bertahan toh. Iya. Tapi sekarang kan pengembangan banyak ke Tambak. pariwisata. Pariwisata. Nah, menurut Pak Tua yang juga membuat tulisan ini kan, yang menarik ini kan sebenarnya tempat ini tak lepas dari nama besarnya Danau Toba gitu kan. Iya. Nah, saya rasa juga bukan cuma 3 danau ini, banyak juga tempat yang di sekeliling Danau Toba yang belum Dieksplor. saya tahu atau diekspos gitu loh. Nah, untuk yang 3 danau ini sebenarnya Danau Toba itu memiliki 3 danau di atasnya, saya rasa masih sangat luar biasa karena belum ada ya. Ya, belum ada. Belum ada danau yang Di atas danau. atas danau itu ada 3 danau lagi, bukan 3 cuma lagi. 1 danau. Gitu. Masih ada 2 lagi kalau nggak salah yang saya jumpai. Oh, ini belum semua ya? Belum semua ya? Belum. Jauh juga ya. Ada lagi. Banyak kubangannya Poda kalau di sana. Kalau Ya. dikembangkan, bah. Kalau Kubangan itu kan
nggak kubangan juga sih sebenarnya, karena dia luas gitu. Karena kan. ya udah luas. Nggak sekedar kubangan itu doang gitu loh. Nah, di 3 Daun ini kan banyak cerita-cerita rakyatnya juga. Ya, ya. Di situ kira-kira ada yang dipakai buat ritual nggak ya? Kalau daerah Ronggur ya? Iya. Daerah Ronggur belum ada sih. Ya, maksudnya ritual dalam tanda kutip sih ada sih sebenarnya. Kayak orang Mengundang. naruh Siri. dembang Oh, atau oh. sire gitu. Biasanya sih kalau pendatang ya. Kalau pendatang biasanya datang ke sana. Pendatang ya. Iya, tapi bukan warga situ ya. Nggak ada sih kalau saya jumpai sana, kayak di Sidihoni kan tidak ada orang yang seperti itu. Iya, karena orangnya juga jauh sih sebenarnya. Rumah warga di sana, danaunya di sini. Gitu. Nah. Kalau saya sih dari ketiga itu yang perlu digarap lebih itu Danau Sipalionggang, karena ceritanya menjual, alamnya pun menjual. Saya dukung jadi kadis pariwisata. Kadis wisata Samosir 2000 sekian lah, setelah 2020. Aduh. Nah, itu udah dari perjalanan apa udah perlu juga dari Sipalionggang ke Enatonang ya. Itu kan kita paling atas tuh, suasana dingin. Nah, di sana ada bangunan-bangunan kayak benteng gitu. Benteng peninggalan. Dan itu tidak terawat sama sekali di tengah hutan. Dan masih nampak. Waktu itu saya tanya ke kakak yang baru Simbolon ini, bilangnya itu peninggalan Belanda. Ada beberapa semacam rumah. Hanya saja karena mungkin letaknya di tengah pohon, di tengah hutan. Hutan pinus ya? Ya, hutan pinus. Agak ngeri-ngeri sedap juga menengoknya. Nah, itu kan Nggak sempat saya foto. Karena ngeri. Kenapa? Nggak. Ya di tengah hutan loh, nggak mungkin berhenti mobil, motret, dan suasana waktu itu udah gelap, hujan, gerimis, mengundang. Lembah. Iya, kalau kebanyakan yang kita bahas kan dari Pulau Samosir kan di bawah, Pangururan, Tomo, Simanindo, ya kan. Iya. Kalau yang sekarang itu jalannya udah bagus udah. Kalau sampai si Dioni sih kemarin tuh udah bagus. Memang kalau saya nggak muter juga. Nah, menarik di sana sih sebenarnya kebanyakan wisatawan itu malah yang libur keluarga yang ke sana, yang rata-rata bawa kendaraan sendiri ya. Karena memang belum ada kendaraan umum Ya, dari bawah ke atas kan. Nah, sebenarnya saya sendiri masih penasaran nih sama namanya, kenapa nama kampung itu Rongguni Huta, karena saya di sana 3 jam saya nggak nengok petir juga sih sebenarnya. Kalau kawan saya Itu ada ceritanya nggak sih kenapa Rongguni Huta gitu? atau mungkin karena petir tuh ya, mungkin itu ya, petir tas udah bikin aja Ronggur. Itu mah peta. Ya itu Ronggur Niuta, kampung petir. Karena kan kalau secara apa udah geografis kan letaknya paling tinggi. Tentu kalau ada petir yang pertama nampak itu kan pasti orang di sana toh. Iya. Yang paling merasakan dampak dari petir itu juga orang di sana. Nah, sejauh ini sebelum membuat artikel ini udah pernah diangkat nggak ya? Tentang danau di atas danau. Iya, yang 3 danau ini. Kalau Sipalionggang saya searching di Google tidak ada yang Nggak ada referensi. nggak ada referensi. Kalau si Diho nih Aek Natonang sudah banyak. Di Instagram pun kalau kita bikin hashtagnya sudah ada. Kalau Sipalionggang ini karena satu mungkin dia agak masuk ke gang ya. Kalau si Diho ini kan tepi jalan. Kalau Aek Natonang tuh udah ada pelang-pelangnya Aek Natonang gitu, wisata. Kalau Sipalionggang belum. Di belakang SD belakang SD. Udah berapa kali Pak Tua di sana? Baru sekali kemarin. Itu pun bisa dibilang udah 20 tahun awak pulang pergi 25 tahun lah. Baru sekali itu sampai ke ngelilingi Danau Toba. Biasa sampai Danau Sidihoni. Itu nggak rencana kan? Spontan aja. Spontan. Karena kakak itu yang bilang. Tapi kalau ditengok dari tempatnya sih nggak ada rencana buat prewed di sini. Hah? Prewed. Besar Keren loh. Besar kosnya, Cuk. Enggak lah, kan sekalian pulang kampung. Air danaunya tenang, hijau Varietas. Cuma sih ya itu masalahnya, rumput hijaunya itu sebenarnya sangat menarik, tapi kayaknya belum ada perawatan yang sampai di situ sebenarnya. Iya. Dan ini rawan longsor ya. Ya, pasti. Karena kalau ditengok sih dia semakin melebar danau ini. Ya kalau dulunya awalnya kubangan, terakhirnya jadi
makin besar. Makin besar, makin besar. Nah, ini dia. Setelah berkunjung ke 3 danau itu, Ah, kalau disimpulkan, hmm. apa yang bisa Pak Tua simpulkan? Yang bisa saya simpulkan bahwa Samosir itu memang betul adanya kepingan surga. Kepingan surga ya. Ya kalau nggak betul ya nggak buat itu juga pemerintahnya membuat Samosir negeri Iya kan? indah kepingan surga. Ya itu kan brandingnya, Cok. Kalau mau membuktikannya bahwa betul nggak kepingan surga, ya silahkan kelilingi Pulau Samosir. Itu kan karena kampung Pak Tua juga, Iya. makanya bilang itu kepingan surga. Ya kalau saya pulang kampung udah paling banter itu ke Tomoh, Pangururan, Danau Sidihoni itu paling atas. Kalau sampai ke Ronggur, Danau Supalionggang itu baru itu. Itu penyasar ya. Enggak sih, itu karena kebetulan kakak Simbolo tuh orang sana, kampungnya di Ronggur Nihuta sana. Menarik sih sebenarnya. Sangat menarik. Kalau saya nggak kebayang. Kalau di danau yang terakhir Pak Tua bilang itu udah ada dibuat spot buat pariwisata. Itu artinya pengunjungnya udah rame ya. Udah rame. Nah, ini terlepas dari 3 danau ini sih. Seringkali spot pariwisata itu selalu dibuat heboh-hebohan gitu. Spot selfie ataupun ya selfie lah yang paling tren ya. Nah, menurut Pak Tua yang seorang pejalan juga, Pejalan kaki. sebenarnya landscape baru pariwisata kita dengan spot selfie itu sangat signifikan nggak membangun tempat di situ, destinasi itu, atau ada efek baliknya? Efek balik pastilah, apalagi kalau menurut saya itu kalau yang hanya membangun sifatnya untuk kekinian, mengejar trending, Instagramable tadi itu sifatnya hanya jangka pendek. Karena yang dibangun tidak cerita kekhasan yang ada di daerah sana gitu loh. Iya. Yang ditonjolkan kan kebanyakan dari branding ini hanya spot-spot. Jadi simbol love itu Iya, terus kan. simbol love pasti ada. Simbol love terus apa frame Instagram. Luar biasa memang. Padahal kalau di kampung ini kan cerita rakyatnya itu sangat kuat. Saya pernah berkunjung satu tempat itu malah berfoto itu kayak di Agak diketat. enggak, Diperketat. kita punya di kayak dengar Aturan. dari cerita itu kan. Enggak boleh. Oh ya. Yang kayak gitu-gitu di sini ini itu gitu loh. Nah itu dia. Itu kan seharusnya bagus untuk dilestarikan toh. Iya, justru itu dari tarik di situ kan. Ibaratnya satu khasnya di daerah itu kayak ibaratnya tahu silalahi gitu kan. Ya tahu sila. Nah, itu kan banyak cerita yang memang lahir dari rakyat itu, maksudnya masyarakat itu yang Legenda-legenda bilang, ya. ya kalau harus itu harus ini itu gitu kan. Nah, kalau tempat-tempat yang kayak gitu yang punya cerita yang sangat menarik dan melekat sama masyarakat dibuatin satu spot, saya rasa nggak masuk malahan ya. Kenapa? Ya karena spot selfie itu nggak selalu di semua tempat itu ada, nggak mesti harus ada Spot selfie. spot selfie gitu loh. Apalagi yang dibangunnya secara permanen gitu. Iya. Dan itu pun tidak memikirkan backgroundnya. Entah itu pas spot selfie-nya ngarah ke yang landscape yang mantap. Ya, dan pernah juga sih karena saya beberapa kali ada baca gitu, ada sebuah foto story yang ibaratnya dia membuat landscape baru pariwisata gitu kan. Itu. Pariwisata Indonesia dengan spot-spot selfie itu seperti yang kayak 3 danau ini, dia punya hutan pinus gitu. Nah, tiba-tiba kan di hutan itu kan bagus sebenarnya, dibuat tiba-tiba ditumpangin dikit, dibuat spot selfie gitu kan. Nah, itu bertahan paling nggak lama, tiba-tiba berubah lagi gitu loh. Nah, kalau untuk yang 3 danau ini saya rasa lebih ke pasarnya liburan keluarga kan. Ya, liburan keluarga. Nah, ini dia spot baru teman-teman yang mau liburan ke Danau Toba. Ternyata ada spot baru lagi, ada 3 danau ini paling tidak yang bisa buat opsi berkunjung ke sana. Dan ini masih banyak lagi, masih ada lagi. Enggak hanya 3 ini, masih Ada lebih gitu. dua lagi kalau mau explore lagi. Nah,
Begitulah kira-kira untuk Samosir. Kalau disimpulkan lagi dari 3 danau ini, kira-kira Pak Tio mau menyimpulkan dalam satu kata itu apa? Ini kan penulis, biasanya penulis itu atau melahirkan puisi atau apapun, yang 3 kata ini anjing banget gitu. Atau apa kali gitu. Bajigur banget ya. Ya karena itu perlu gitu. Saat orang yang udah berkunjung gitu kan selalu punya cerita menarik yang ke situ gitu. Ini beda daripada yang pernah aku berkunjung ke sana. Kira-kira buat ngajak saya gitu loh. Apa kata yang menarik untuk menyimpulkannya? Awesome. Ganteng. Luar biasa. Oh, ganteng luar biasa.